Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan mencoba menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Dan saya itu menjawabnya itu di kolom komentar yang video yang terbaru, video yang kemarin gitu teman-teman ya. Dan videonya yang ini teman-teman ya. Nih, videonya yang ini yang judulnya itu tentang penjelasan tentang aslam mudah dan simpel dari kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di session kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya, di video yang berjudul penjelasan tentang aslam mudah dan simpel dari kolom komentar. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya, iklan dulu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya belum subscribe videonya, mohon di subscribe dulu videonya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis terhadap kalian. Kemudian yang lebih pentingnya lagi, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja teman-teman ya. Dan ini pertanyaannya itu sangat banyak sekali. Ini jumlah komentarnya itu ada 452 saat ini gitu teman-teman, dan itu besoknya bisa bertambah lagi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, sekarang komentarnya itu ada 452, cuman sebagian sudah saya jawab dengan chat ya, dengan balasan ketikan gitu teman-teman ya. Nah, pertanyaan dari yang pertama nih ya, dari Laila Syafina. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak selalu berbagi ilmu pada kami pejuang anxiety dan aslam. Izin tanya Pak, kenapa setiap kali sensasi yang muncul di badan selalu buat pikiran saya jadi nggak karuan Pak? Rasanya jadi menyeramkan sehingga sensasi di tubuh ini malah semakin menjadi-jadi. Selain itu saya juga sering mengait-ngaitkan sensasi yang saya rasa dengan kejadian sebelumnya dialami ayah saya Pak, almarhum ayah saya, mohon diberi sarannya Pak. Nah, itu ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang biasa ya, kalau seandainya kita ada sensasi yang dirasakan itu selalu mengait-ngaitkan dengan orang lain teman-teman ya. Ketika misalkan mendengar berita bahwa si A misalkan meninggal kayak gitu, dia itu selalu bertanya-tanya, bahkan ke tetangga, bahkan ke kerabatnya, meninggalnya karena apa? Karena jiwa keponya itu sangat besar teman-teman. Dan kenapa orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mempunyai jiwa kepo yang sangat besar? Karena terpicu dengan rasa takut gitu teman-teman ya. Takut kita itu mengalami seperti dia gitu teman-teman. Padahal berbeda teman-teman ya, berbeda sama sekali. Keadaan orang lain belum tentu sama dengan kita. Nah, itu pahami teman-teman ya. Nah, makanya ketika kalian sudah divonis sama dokter itu bahwa kalian itu cuman terkena gangguan asam lambung, ya sudah, itulah asam lambung. Cuman sekarang kalian itu perbedaannya, sekarang itu kalian terkena juga perasaannya dari rasa trauma teman-teman ya, dari ketakutan tersendiri gitu teman-teman. Makanya pahami saja ke sana, jangan pernah mengait-ngaitkan kejadian kalian dengan orang lain. Tidak akan sama teman-teman ya. Belum tentu orang lain itu sama dengan kita gitu teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu saya belum pernah mendengar bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bisa menyebabkan orang meninggal. Pahami saja itu. Nah, itu teman-teman ya, tidak sama sekali. Kalau seandainya asam lambung ini berbahaya, saya tidak akan berdiri di sini teman-teman ya. Saya tidak akan duduk di sini menemani kalian.
Nah itu teman-teman, itu salah satu bukti, dan ini bukti di video itu banyak sekali ya. Channel YouTube tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis sekarang banyak sekali yang bermunculan teman-teman ya. Itu pertanda bahwa asam lambung itu tidak berbahaya. Dan kalau seandainya asam lambung ini berbahaya, saya tidak akan sembuh tanpa obat teman-teman ya. Karena apa? Karena saya itu sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu menjadi patokan buat kalian juga bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Cuman rasanya ya memang seperti ini yang sekarang kalian rasakan. Gitu teman-teman ya, penyakit ini atau gangguan ini berbeda dengan gangguan yang lain. Rasanya sangat dahsyat sekali. Saya paham ke sana. Nah itu teman-teman, makanya ketika kalian sudah mengetahui bahwa asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya, ya sudah, that's it. Cuman itu saja, kalian harus belajar masa bodoh. Kemudian kalian itu yang dipikirkannya itu bukan mengait-ngaitkan penyakit kalian dengan orang lain teman-teman ya, tetapi gimana caranya supaya semangat saya itu ada, agar bisa melakukan metodenya. Karena dengan metode lah kalian bisa membaik teman-teman ya. Metodenya menjalankan 3P dengan baik dan benar gitu teman-teman. 3P itu pola makannya dijaga, kemudian jenis makanannya dijaga, kemudian pola hidupnya juga, hiduplah kalian kayak orang-orang sehat gitu ya. Minimal tidur di malam hari itu 8 jam dalam satu malam. Kemudian pagi-paginya jangan terlalu banyak rebahan teman-teman ya, beraktivitas yang menyenangkan. Kemudian olahraga ringan, dan olahraga ringan itu harus yang menyenangkan juga gitu teman-teman ya. Kemudian pola pikirnya, stop berpikir yang lain-lain, stop berpikir tentang penyakit ini penyakit yang berbahaya. Tidak sama sekali teman-teman, karena ketika kalian berpikir bahwa gangguan ini gangguan berbahaya, nanti kalian akan timbul rasa ketakutan tersendiri. Kemudian cemasnya hadir lagi, dan ketika cemasnya hadir lagi, semua sensasi itu pasti akan timbul lagi teman-teman. Sakit badan lah, kelayangan dan sebagainya. Tentang medisnya akan hadir lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana, kurangi stres. Yang penting kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis ini tidak berbahaya. Ya sudah, obatnya cuma 3P. Kemudian kalian juga harus bisa mencari-cari tentang kebahagiaan teman-teman. Dan kalau misalkan saya harus bilang bahwa kalian itu harus mencari kebahagiaan, karena jujur sekarang Anda rasakan gimana? Apakah sekarang kalian itu merasa bahagia? Kan tidak teman-teman ya. Karena selalu berpikir tentang penyakit, berpikir tentang penderitaan. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang, apapun yang membuat kalian bahagia, lakukan. Gak usah peduli dengan orang lain teman-teman. Yang penting kalian senang dulu, bahagia dulu. Ketika sudah sehat membaik atau kesehatannya datang, kemudian sembuh totalnya menghampiri, kalian boleh perbaiki hidup kalian. Nah itu teman-teman, kayak macam sekarang nggak peduli sama orang lain membutuhkan pertolongan, kita nggak tolong, nggak apa-apa. Yang penting kalian bahagia saja dulu. Yang pertama bahagia saja dulu gitu teman-teman ya. Dan ketika sudah membaik, kita bisa jelaskan sama orang lain ya. Mohon maaf ketika waktu itu, ketika saya sakit, Anda minta tolong sama saya tidak gubris. Mohon maaf karena waktu itu saya sedang pemulihan. Mereka akan paham. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya dari mulai sekarang, stop berpikir yang lain-lain, stop berulah apapun itu teman-teman ya. Yang penting kalian fokus di 3P, kemudian mencari-cari kebahagiaan. Apapun itu jalannya, apapun itu caranya, apapun itu kegiatannya, yang penting kalian bahagia teman-teman. Karena jujur, gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis yang lebih dominan itu di perasaan, itu dominannya obatnya adalah rasa bahagia. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Lakukan dari mulai sekarang. Gitu teman-teman ya. Dan kemudian di sini itu setiap kali sensasi yang muncul di badan selalu buat pikiran saya jadi nggak karuan. Memang seperti itu ya, karena ketika sensasi datang, sensasi hadir, sensasi kita rasakan gitu teman-teman ya, pemikiran yang lain-lainnya itu selalu hadir. Kenapa seperti itu? Karena kita itu masih selalu berpikir tentang kematian lah, penyakit berbahaya lah, jangan-jangan ini end saya gitu teman-teman ya. Karena yang namanya M itu kita tidak inginkan teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui bahwa asam lambung dan artritis psikosomatis sensasinya akan terus selalu hadir ketika kitanya belum sembuh total gitu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui, itulah proses pemulihan teman-teman. Jadi tidak semata-mata kalian mendengarkan motivasi seperti ini, penjelasan seperti ini, lantas besoknya kalian bisa sembuh. Tidak seperti itu. Nah itu teman-teman ya, itu yang saya rasakan dulu. Jadi ketika sudah mengetahui, sudah paham, kita tinggal bagaimana diri kita sendiri teman-teman. Mau cepat-cepat melakukan metodenya,
ya kita akan lebih cepat pemulihannya. Karena untuk perasaan, untuk hadirnya sensasi dari medis itu karena memang dari perasaan. Nah, perasaan itu harus dilatihnya itu dengan cara pembiasaan gitu teman-teman. Harus bahagia, mencari-cari bahagia, sering jalan-jalan. Nah itu biasakan dari mulai sekarang. Jadi untuk kesembuhan dari gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, durasinya ditentukan oleh diri masing-masing. Siapa yang lebih cepat melakukan metodenya, siapa yang lebih rajin melakukan metodenya, maka dialah orang yang paling cepat akan membaiknya. Nah itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Jadi untuk saat ini stop mengeluh-ngeluh tentang gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, karena kalian harus tahu ya, dan kalian juga sudah tahu sekarang bahwa gangguan asam itu tidak berbahaya sama sekali. Jadi stop berpikir hal yang lain-lain. Yang penting kalian fokus gimana caranya supaya tekad saya ada agar menjalankan metodenya itu lancar setiap harinya. Nah itu teman-teman ya, saya sekarang sudah paham, besok harus jalan-jalan, misalkan seperti itu ya. Kemudian kalian besoknya itu jalan-jalan. Ketika di jalan-jalan itu ada sensasi, jangan hiraukan teman-teman, itu permainan pikiran. Kalau seandainya ketika di awal-awal kita jalan-jalan, kemudian pemikirannya cerah gitu ya, berpikir tentang yang bahagia, melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Intinya ketika kalian tidak ingat sama penyakit, itu sensasi tentang asam itu tidak akan hadir teman-teman ya. Tetapi berbeda ketika sudah jalan-jalan, kita melangkah dari awal melangkah saja, dari awal satu langkah saja, kita itu sudah teringat tentang penyakit ya. Waduh, nanti sensasi jadi lagi enggak ya? Waduh, nanti takutnya itu cemas lagi. Waduh, nanti itu napasnya terasa sesak lagi. Tanpa kalian sadari, itu menjadi pemicu bahwa sensasi akan hadir. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian mau melakukan jalan-jalan atau mau melakukan metodenya, stop. Jangan berpikir tentang jangan-jangan nanti gimana, jangan-jangan nanti begini. Jangan seperti itu ya. Kalian fokus saja, belajar masa bodoh aja. Mau jalan-jalan, jalan-jalan saja. Jangan banyak pikiran tentang penyakit. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya biar mempercepat perbaikan. Nah itu untuk Laila Safina gitu teman-teman ya. Dan kemudian untuk Latif Pansan, belajar bodoh amat kak, saya juga sempat menderita aslam yang sensasinya luar biasa mengganggu, dan yang harus ingat ini cuma oh ini untuk jawaban sama ya, untuk jawaban Laila Sapina dari Latif Pansan. Nah itu Latif Pansan berarti sudah mulai paham ya, harus dicontoh juga gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Denny Majid Channel, waalaikumsalam, terima kasih Pak Abdurrahman atas video-video motivasinya. Selama ini saya selalu menyimak video-video Bapak sampai saya sembuh sampai saat ini. Buat pejuang aslam GERD, banyak bersabar dan berjuang untuk kesembuhan. Ikut motivasinya ya dari Pak Guru Pak Abdurrahman sampai sembuh. Nah itu ya, ini Denny Majid Channel itu sekarang sudah sembuh teman-teman, dan itu menjadi patokan buat kalian ya, bahwa asam lambung dan ascites psikosomatis ini bisa sembuh tanpa obat pun bisa sembuh gitu teman-teman ya. Dan Pak, apakah harus memakai obat atau harus tanpa obat? Nah sekarang pertanyaannya kan begitu ya. Kalau untuk memakai obat saya tidak bisa menjelaskan teman-teman, karena saya pure tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal. Tetapi kalau misalnya berpikir secara ekonomis, kalau tidak memakai obat ya lebih ringan di kantong teman-teman, karena secara alami gitu teman-teman ya. Berbeda dengan yang menggunakan obat, menggunakan herbal ya, kita ada keluar nominal uang di situ ya. Sementara setelah dilihat perbandingannya itu hampir sama teman-teman. Yang memakai obat mungkin 1 tahun, toh ternyata ada juga yang tidak memakai obat bahkan kurang dari 1 tahun ya. Nah itu teman-teman ya. Pakai obat itu, pakai herbal itu bisa sembuhnya itu 2 tahun Pak. Nah tetapi masih banyak juga orang yang tidak memakai obat, tidak memakai herbal, itu di bawah 2 tahun. Nah itu teman-teman, jadi itu patokannya buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis itu kesembuhannya, temponya tergantung daripada Anda kalian sendiri. Nah itu teman-teman, percuma kalian minum konsumsi obat, konsumsi herbal, tetapi kalian malas melakukan 3P-nya. Kayak macam jalan-jalannya tidak kalian lakukan, menjaga makannya tidak kalian lakukan, menjaga pola pikirnya tidak kalian lakukan. Obat itu akan menjadi penderitaan buat kalian. Terus aja konsumsi, tetapi kalian tidak menjalankan 3P-nya, sensasi itu akan terus hadir.
Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian ingin menangani sesuatu apapun yang hadir sensasi di kalian, kalian cari tahu dulu penyebabnya teman-teman ya. Untuk asam lambung, garis bawahi bahwa asam lambung itu pemicunya adalah karena kita itu gagal menjalankan 3P di pertama kali di dulu gagal kita menjalankan 3P. Nah itu teman-teman, dan akhirnya kita terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah sekarang ingin sembuh dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ya sudah, kembalikan lagi 3P-nya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk Bunda Hotimah, Assalamualaikum, selalu nyimak Pak. Semoga keluarga Bapak selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin. Sama-sama, amin ya rabbal alamin. Buat semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian diberikan diberikan rezeki yang barokah gitu teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Sukatin, betul guru, pasti bangga bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin. Tentu kami semua masih tetap ingin guru memotivasi biar kami tidak selalu takut dan cemas. Terima kasih. Alhamdulillah buat Sukatin sampai detik ini saya alhamdulillah masih tetap bisa menemani kalian gitu teman-teman. Makanya doakan saya juga ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih tetap bisa menemani kalian gitu teman-teman ya. Berbeda ketika saya mungkin sakit gitu ya, mungkin nggak bisa menemani kalian. Nah itu teman-teman, makanya tetap doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, agar masih bisa tetap menemani. Dan saya juga selalu mendoakan teman-teman yang belum membaik nih ya, agar semuanya itu ya serba nyaman ya, karena untuk sehat itu nyaman teman-teman ya. Nah makanya biar teman-teman itu cepat membaik, selain saya selalu memberikan motivasi, kemudian memberikan sharing pengalaman saya juga selalu berdoa semoga saja teman-teman itu cepat membaik ya. Nah makanya di kolom komentar itu saya selalu bilang semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Bayangkan saja kalau misalnya setiap kali saya menjawab seperti itu, semoga saja Allah mendengar teman-teman dan kalian itu bisa disembuhkan gitu teman-teman, sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Cici Kristiani, Pak, saya dari Sekadau, Kalbar. Saya sangat bersyukur atas motivasi dari Bapak. Aslam saya sudah jarang kambuhan, tapi pikiran saya masih mengganggu, Pak. Nah itu berarti belum bisa menjaga pola pikir. Jangan pernah berpikir yang lain-lain. Kalau seandainya kalian lagi sensasi datang gitu ya, kemudian selalu berpikir, duh jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, kalian cukup gibas aja. Gibasnya cara gimana? Ini cuma permainan pikiran, nggak bahaya. Karena memang nggak bahaya sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman, jadi ketika ada kelayangan sedikit, takutnya kelayangannya itu berlebihan sehingga menyebabkan kematian, sehingga menyebabkan pingsan. Nah ketika kalian mengalami pemikiran seperti itu, kalian gibas saja. Gibasnya caranya gimana? Ini cuma permainan pikiran, nggak bahaya. Karena memang nggak bahaya sih ya. Nah itu teman-teman ya, itu untuk Cici Kristianti masih belum bisa menjaga pola pikirnya. Nah itu semoga saja bisa menjaga pola pikirnya sehingga nanti gangguan ini akan terasa ringan, karena memang ringan sih sebetulnya ya kalau misalnya kalian paham gitu teman-teman ya. Nah kemudian untuk Rapis Painting, Assalamualaikum, Om Abdul dari Medan hadir. Terima kasih selalu memberi motivasi. Semoga Om dan keluarga selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Rapis Painting dan teman-teman semua yang belum membaik, semoga saja kesehatan selalu menyertai. Kemudian semoga saja cepat membaik sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari M Rijal, kebahagiaan dan kesenangan membuat kita sembuh. Tetap semangat teman-teman, jangan pernah lelah. Nah itu ya, harus semangat ya. Bahagia itu sederhana sih sebetulnya ya. Nggak usah kalian bahagia itu harus banyak uang, nggak juga gitu teman-teman ya. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian diberikan kenikmatan dunia kayak macam uang, nominal uang yang banyak, itu nggak berarti buat kita teman-teman ya. Jujur, buat saya juga memang seperti itu. Jadi ketika misalkan kalian itu dapat uang banyak gitu ya, kita itu nggak ada rasa bahagianya teman-teman. Karena apa? Karena yang dirindukan kita itu adalah kesehatan teman-teman ya. Ya berbeda misalkan kita sedang sakit, sedang selonjoran karena kita sedang merasakan sakit, kemudian ada yang nengok, kemudian dia memberikan uang, kemudian memberikan makanan yang enak-enak. Kita itu nggak bahagia teman-teman. Jadi untuk nominal uang, nominal harta benda itu kita itu nggak ada bahagianya teman-teman ya. Karena apa? Karena saat ini sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang paling dirindukan itu adalah kesehatan, bukan uang teman-teman ya. Nah makanya kalian tuh kalau misalnya mencari kebahagiaan itu,
Kalian gampang sih sebetulnya ya. Bahagia itu mudah teman-teman ya. Ketika jalan-jalan melihat pemandangan kita lupa dengan penyakit, itu merupakan kebahagiaan tersendiri teman-teman ya. Itu pengalaman saya, makanya sering jalan-jalan saja. Nah itu kemudian dari Dianawati, Assalamualaikum, selalu nyimak Pak. Aslam saya belum sembuh, sensasi paling awet, dada berat dan panas sama perut panas. Kalau kembung begah udah enggak. Nah ini ya, kalau misalkan dada terasa panas itu berarti nilai keasamannya, asam lambung itu belum normal gitu teman-teman. Jadi semakin asam. Nah ketika semakin asam, asam lambungnya ya naik ke atas. Nah itu pasti ya dada terasa panas. Padahal itu yang panas itu bukan dada teman-teman ya, tetapi itu adalah tenggorokan. Karena asam lambung naik itu bukan ke bagian dada, bukan ke jantung, bukan ke paru-paru, bukan teman-teman ya. Tetapi naiknya itu ke area tenggorokan. Karena di lambung itu langsung melewati esofagus, dari esofagus kemudian ke tenggorokan, dari tenggorokan itu masuk ke sini. Nanti kalau misalnya lewat sini itu kadang kalau misalnya kita nelan itu terasa mengganjal, kemudian naik lagi ke mulut, sampai mulut, nanti di mulut itu ada sensasi, kadang panas, kadang sering merasa masem, kadang sering pahit, pedas, dan sebagainya. Kadang kalau misalnya sering terlalu masuk ke area mulut, itu kadang ada sairawan juga gitu teman-teman ya. Kemudian lidah itu menjadi putih gitu teman-teman ya. Nah itu pahami saja ke sana. Jadi ketika dada terasa panas itu asam lambungnya belum normal gitu. Nah sekarang bagaimana cara normalinnya? Berpikir logika saja. Kalau kita misalkan beli cuka, kita tahu asamnya segitu ya. Beli cuka 1 botol itu asamnya kita tahu segitu. Nah sekarang bagaimana cara mengurangi nilai keasamannya? Kita campur air aja. Nah untuk asam lambung juga sama gitu teman-teman ya. Ketika nilai keasamannya semakin tinggi atau semakin tambah asam gitu, ya kita netralkan dengan cara apa? Yang alami, sering minum. Saya selalu bilang minum minimal 8 gelas dalam sehari. Minum air putih pelan-pelan, minimal 8 gelas dalam sehari, biar asam lambungnya tetap ternetralkan teman-teman. Dan untuk air putih itu khasiatnya sangat besar sekali. Dan air putih itu nggak beli teman-teman ya, nggak ada di apotek. Di apotek ibu mau beli air putih? Enggak ya, air putih kita punya sendiri teman-teman ya. Dan untuk air putih itu saya juga dulu bukan air putih yang mahal, bukan teman-teman. Saya selalu konsumsi air putih isi ulang galon teman-teman ya, dengan harga yang dulu itu 3.000 ya 1 galon. Cuman itu ya, yang penting kita itu butuh mineralnya, bukan butuh mereknya teman-teman ya. Berpikir logika ke sana. Kita itu nggak butuh merek teman-teman ya, kita itu butuh mineral gitu. Apapun itu isi ulang, kalau seandainya mineralnya bagus ya sudah konsumsi saja gitu teman-teman ya. Itu logikanya ke sana. Nah itu makanya saya selalu bilang, ayo sembuhkan gangguan asam lambung dan sensitif somatis itu secara alami gitu teman-teman, biar lebih cepat dan kita juga ringan di kantong. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian buat Liana Julianto, hadir Pak, semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga saja kita semua itu selalu dilindungi oleh Allah dan kemudian dipanjangkan umurnya. Karena memang kita itu masih mencintai yang namanya kehidupan di dunia ini ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi semoga saja semuanya panjang umur. Amin ya robbal alamin. Nah itu ya. Kemudian Sri Bartel Pekai, Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Memang benar kata Bapak harus banyak bersyukur, karena yang saya rasakan semenjak terkena asam GERD dan sensitif somatis ini, saya mulai memahami apa sebenarnya tujuan hidup di dunia ini. Dan untuk Pak Abdurrahman, terima kasih banyak atas motivasinya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yaitu kita itu memang harus banyak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Kalian jangan pernah mengeluh, aduh ini sakitnya gimana kok nggak sembuh-sembuh. Syukuri saja bahwa kalian itu sekarang itu masih diberikan kehidupan teman-teman ya, masih bisa melihat pemandangan, masih bisa melihat lingkungan kalian teman-teman, walaupun dengan keadaan kalian sekarang sedang tidak nyaman. Gitu teman-teman, syukuri saja. Ketika kalian bersyukur, banyak bersyukur, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya masih bisa bernapas. Besok harinya, ya Allah, alhamdulillah saya sekarang masih bisa melihat pemandangan. Besok harinya, ya Allah, terima kasih sampai detik ini saya masih bisa makan. Dan ketika kalian sudah banyak bersyukur, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Nanti Allah akan tersenyum. Ini ya,
ini hamba saya yang tawakal. Dan ketika kalian sudah bertawakal, ya kalian nanti akan diberikan kesembuhan. Ya sudahlah, kita cabut saja cobaannya. Karena kalian harus yakin bahwa sehatnya kita itu pemberian dari Allah, kemudian sakitnya kita itu cobaan dari Allah. Nah itu teman-teman, pahami saja. Makanya dari sekarang, ayo banyak-banyak bersyukur sama Allah. Nikmati apa yang ada saat ini, jangan pernah mengeluh. Nah itu teman-teman ya, itu Sri Bartel Pekai. Kemudian Ica jelek. Nah, Ica jelek, cantik kali ya Ica jelek nih. Madura hadir Pak, semoga kita semua selalu diberi kesabaran dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini butuh kesabaran ya, karena ketika menjalankan metodenya sekarang membaik, nantinya kambuh lagi gitu ya. Nah itu memang butuh kesabaran teman-teman. Kenapa butuh kesabaran? Karena proses pemulihan gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu memang seperti itu. Sekarang membaik 1 hari, besoknya tidak. Membaik selama 1 minggu, dalam seminggu itu ada aja 1 hari yang kita tidak nyaman. Kemudian sudah nyaman 1 bulan, dalam 1 bulan itu ada aja mungkin 2 hari nggak nyaman. Mungkin misalkan setengah tahun atau misalkan 5 bulan kita misalkan mengalami nyaman, dalam 5 bulan itu pasti ada aja selama 2 hari atau seminggu kita nggak nyaman. Nah itu teman-teman, dan itu kalian harus berpikir wajar teman-teman ya. Untuk orang hidup pasti bakal mengalami sakit gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian selama 1 tahun, dulu 1 tahun saya sehat Pak, dalam 1 tahun itu ada aja seminggu kita sakit, wajar. Karena badan kita itu semuanya itu memang ada kapasitas kemampuannya. Tidak mungkin kita itu selamanya akan sehat. Mungkin selama 1 tahun kita sehat, nggak mungkin teman-teman ya. Nggak ada orang yang sehat selama 1 tahun full, nggak ada teman-teman. Dalam 1 tahun itu pasti ada saja mengalami ketika di masa-masa atau di fase-fase sakit. Dan tetapi Pak, sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kok saya sering sakit? Saya sering sakit kepala, saya sering sakit meriang. Wajar. Kenapa seperti itu? Karena imun kalian sekarang sedang di bawah, belum kuat. Kenapa imun kita belum kuat? Kembali lagi ke pencernaan. Karena pencernaannya belum membaik, jadi menyerap energi dari makanan, menyerap vitamin dari makanan itu tidak sempurna teman-teman. Dan kita pasti tahu bahwa yang namanya imun kuat itu memang disponsori dengan gizi yang banyak gitu teman-teman, dengan energi yang sesuai, kemudian dengan vitamin-vitamin. Jadi kebutuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki itu, kebutuhan untuk tubuh kita itu terpenuhi nilai kebaikannya gitu teman-teman. Dan sekarang saat terkena pencernaannya sedang belum membaik, ya wajar saja imun kita menjadi rendah. Dan ketika imunnya rendah, wajar saja jadi sering sakit. Nah itu teman-teman, berbeda ketika dulu sebelum pencernaannya terganggu gitu teman-teman, kita mengalami sakit mungkin 1 tahun itu 1 kali gitu teman-teman. Nah sekarang agak sering, wajar, berpikir wajarnya ke sana. Nah sekarang gimana sih Pak agar saya itu tidak mudah sakit? Kita kan sudah tahu penyebabnya ya. Ya kembalikan lagi pencernaannya, makanya jaga pola makan, jaga pencernaannya biar energinya cepat masuk. Energinya dari makanan itu mudah terserap, kitanya mudah terpenuhi gizinya untuk seluruh tubuh. Cuman itu teman-teman ya, pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya. Nah barusan dari siapa lagi nih, ke-scroll ya. Ini ke-scroll lagi, aduh astagfirullah, ini jempolnya nggak mau diem nih. Nah ini dari siapa nih? Aduh barusan nyampe mana ya, lupa lagi saya nih. Saking semangat ya teman-teman ya. Nah sekarang dari ini yang ke-scroll yang nggak saya kesebut, mohon maaf ya. Saya langsung aja di sini ya, dari Anjar Variasi. Assalamualaikum Pak, aku jarang komen tapi mengikuti video Bapak terus. Alhamdulillah udah bisa kerja, tapi sensasi di dada dan punggung seperti nyesek. Kadang rasanya napas itu agak nggak nyampe. Apa emang gitu ya rasanya kalau udah seperti itu? Teringat akan M. Nah itu ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rata-rata hampir 100% itu mengalami dada yang kurang nyaman. Pernapasannya mengalami kurang nyaman. Jadi kurang plong, kadang nyesek juga seperti itu. Nah, padahal ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika di check up sama dokter masih penasaran juga, ini paru-paru saya kenapa gitu. Padahal paru-parunya normal-normal saja. Nah tetapi kenapa ketika dicek sama dokter parunya baik-baik saja,
tetapi masih ada napasnya itu kurang plong. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu napas bentuk pertahanan tubuh, itu respon tubuh saat orang sedang tidak nyaman karena sakit gitu teman-teman. Jadi napasnya agak kurang plong. Contoh lah, kalau misalkan kalian sakit panas, itu kalian pasti napasnya agak terengah-engah ya. Nah seperti itu kan ya. Nah itu sebetulnya bentuk pertahanan tubuh ya. Kalau misalnya kalian tidak percaya, kalian gini aja. Ketika kalian sudah di check up ya, ketika sudah kalian periksa paru-parunya ternyata tidak apa-apa, tetapi kalian mempunyai napas seperti itu, kalian cara ngeceknya biar kalian itu tidak berpikir yang lain-lain, gampang sebetulnya ya untuk ngeceknya. Kalian ambil napas panjang-panjang, kemudian buang pelan-pelan gitu ya. Nah ketika tidak ada kendala ya sudah, that's it, paru-paru kalian tidak apa-apa, itu cuma pertahanan tubuh. Dan tetapi kalau misalnya Pak ini saya tidak nyaman, napasnya kok semakin sini semakin terasa pendek, itu karena dipicu oleh rasa cemas kalian. Pikiran stres juga, banyak pikiran juga bisa mengakibatkan seperti itu. Nah makanya ketika kalian napasnya kurang plong, kalian coba duduk tenang saja. Duduk tenang, rileks, bantu dengan minum air hangat pelan-pelan, nanti napasnya plong lagi gitu teman-teman ya. Karena ketika rileks, itu otot-otot semua itu mengendor teman-teman. Berbeda ketika kalian cemas, ototnya menegang, dan ketika menegang di situ pertahanan tubuh akan terus hadir, meningkat. Dan yang namanya pertahanan tubuh meningkat itu ada nilai sensitif yang lebih tinggi. Contoh kalau misalkan kena napasnya menjadi kurang normal, ngos-ngosan kayak macam begitu. Yang namanya emosi lah, lihat orang emosi, ketika emosi itu ototnya menegang ya, karena marah gitu teman-teman. Dan kemudian napasnya juga kayak yang macam pendek ya, itu dia orang marah. Nah itu contoh dari penegangan otot teman-teman ya, ditambah lagi emosinya yang gak terkontrol. Nah itu teman-teman, itu salah satu contohnya. Makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian sekarang mempunyai napas tidak plong, pahami saja ke sana, relax saja, bantu dengan minum air hangat pelan-pelan. Nanti ketika relax pasti akan nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk Puput Melati, saya mau berbagi tips biar cepat sembuh dari GERD anxiety dari semua mentor yang saya rangkum dan saya cerna, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. 1. Olahraga ringan pagi dan sore hari minimal 30 menit. Memang betul. Berjemur pagi dan sore hari wajib. Berjemur pagi dan sore hari wajib katanya. Ya, memang betul seperti itu. Dan untuk berjemur minimal maksimal 15 menit ya. Jangan terlalu lama gitu teman-teman ya. Kemudian posisi tidur setengah duduk. Memang betul. Jadi ketika terlentang asam lambungnya akan cepat naik gitu teman-teman ya. Jalankan pola 3P. Nah, itu memang betul. Sebenarnya saya bisa sembuh dalam kurun waktu 1 bulan. Dan memang betul teman-teman, untuk asam lambung, untuk medis itu kita bisa ditangani selama 1 bulan. Yang sekarang memperlama itu karena kalian terkena perasaan, terkena pikirannya selalu mengarah-arah ke hal-hal yang lain. Akhirnya sensasi medis asam lambungnya akan semakin meningkat lagi gitu teman-teman ya. Itu keterkaitannya memang seperti itu. Dan itu saya nggak baca panjang lebar ya, karena ini komennya banyak sekali ya. Nah itu teman-teman ya, itu dari Puput Melati dan sekarang itu sudah membaik, alhamdulillahirobbilalamin. Nah itu teman-teman ya. Kemudian Abu Yanti, assalamualaikum Pak Rohman, bangun tidur saya sudah jalan pagi dan berjemur, walaupun lemas juga saya tetap mengerjakan rumah. Pikiran udah lumayan, rasa cemas juga sudah saya cuekin, tapi kenapa masih ada sensasi. Nah itu ya, jadi untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kembali lagi, kalau seandainya kita belum sembuh total, itu pasti selalu hadir, karena memang itu proses pemulihan. Kembali lagi ke situ ya, karena berbeda ya gangguan ini dengan gangguan yang lain. Kalau misalnya dulu sebelum terkena aslam, kita sakit kepala, beli obat dari warung, kita konsumsi, itu selang 1 hari 2 hari, that's it, pasti bakalan membaik. Nah tetapi untuk aslam itu butuh penyesuaian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk Ambu Yanti ya, semangat terus, pasti bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian dari Wing Bugis Official, semoga kita sehat selalu, Allah mudahkan rezeki kita, amin ya robbal alamin ya. Untuk Wing Bugis Official. Denny Majid Channel, tadi udah bertanya, sekarang bertanya lagi, sekarang komentar lagi. Alhamdulillah sekarang saya lagi belajar buat YouTube tentang asam lambung Pak Abdul Rahman. Sesuai dengan pengalaman saya selama 3 tahun terkena asam lambung, mohon dukungannya dari Bapak Abdul Rahman. Dan satu lagi,
Kalau saya mau silaturahmi ke Bapak Abdurrahman, saya belum tahu alamatnya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian sekarang sudah membaik, apalagi sampai sembuh total, saya sarankan Anda membuat channel YouTube. Kenapa seperti itu? Gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ini jadikanlah menjadi lahan ibadah. Kita membantu orang-orang tanpa kalian sadari. Allah itu akan mengetahui dan kalian sudah membantu orang lain. Niscaya pahala akan terus mengalir sama kalian. Nah itu teman-teman. Kemudian untuk Denny Majid juga, saya dukung channelnya, nanti saya promosikan karena banyak sekali yang sudah dipromosikan sama saya. Tujuannya untuk membantu teman-teman. Ayo buat channel YouTube tentang seputaran gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kemudian untuk Denny Majid channel, alamat saya ada di Cimahi. Kalian tag saja di Google Map ya, SDN Cibabat Mandiri 3 Kota Cimahi. Nah, saya tinggal di situ. Kalau misalkan kalian mau bersilaturahmi dengan saya, silakan. Cuman ya gitu ya, di saya itu apa adanya, duduk kadang di mana aja gitu teman-teman ya. Nah itu jadi untuk datang ke sini silakan, tetapi mohon maaf kalau seandainya kalian nanti duduknya di mana aja ya. Nah itu teman-teman ya untuk Denny Majid channel. Kemudian untuk Sulastri, tanggamu selalu nyimak Pak Guru. Alhamdulillah, terima kasih Sulastri yang selalu hadir di setiap video-video saya. Semoga saja kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari Vin The Saig, mantap Kak, mantap Kang. Saya juga niat mau bantu jadi motivator orang Aslam area Ciledug Kang. Tapi saya masih gampang ke trigger dengan berita-berita duka. Doakan agar semua lekas membaik dan mampu menenangkan pikiran Kang. Alhamdulillah, saya doakan semoga cepat membaik untuk Vin The Saig. Jadi sekarang sudah membaik, cuman dia itu agak-agak kalau misalnya mendengar berita-berita duka ya memang agak nggak nyaman ya. Memang itu dari trauma. Yang namanya trauma itu butuh pemulihannya, itu butuh tempo, butuh pembiasaan. Orang yang masih takut mendengarkan ambulan, misalkan ada yang masih takut, pahami saja itu hanya perasaan saja gitu teman-teman. Dan kadang dulu juga saya gitu ya. Jadi ketika sedang takut-takutnya mendengarkan suara ambulan, kadang di pikiran saya itu selalu komedi ya, selalu berhayal-hayal ini suatu saat pasti deh diganti, dimohon gitu suaranya, jadi jangan jangan gitu ya. Karena ketika mendengar suara itu cemasnya hadir teman-teman. Karena ketika mendengar suara ambulan itu kita selalu berpikir tentang kematian lah, orang sakit lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian untuk menyadari bahwa masih takut dengan suara burung kedasi, itu memang dulu saya masih takut ya. Kadang kalau misalnya datang suara burung kedasi, aduh subhanallah, rasanya ingin saya lempar gitu ya teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kita menyadari bahwa itu cuman dogma ya, cuman bukan apa-apa sih sebetulnya ya, karena memang suara burung kedasi itu memang begitu ya. Suara burung kedasi atau orang sudah bilang itu suara burung uncuing, suaranya memang begitu, bukan burung kematian teman-teman ya, bukan. Memang suara burungnya aja begitu teman-teman. Justru kalian harus lebih khawatir dan harus lebih aneh kalau misalkan suara kedasinya itu, burung kedasinya itu kayak macam ayam berkokok teman-teman ya. Ketika kalian mendengarkan burung kedasi suaranya kayak macam ayam berkokok, justru kalian harus heran teman dan harus takut ya, karena aneh ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Vin The Saig. Kemudian Deka Kue, Kang hatur nuhun ilmunya, saya tinggal di Cimahi Utara, pengen ketemu untuk sharing di mana Kang ngajarnya. Saya di SDN Cibabat Mandiri 3 teman-teman ya. Ini Cimahi Utaranya di mana? Saya juga di Cimahi Utara nih ya. Dan saya itu di Cimahi Utaranya itu di perbatasan Jalan Cihanjuang teman-teman ya. Tanya saja kalau misalkan di daerah Cihanjuang di perbatasan, tanya SDN Cibabat Mandiri 3, dan kemudian nanya saya juga, semua orang sudah pada tahu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya untuk Deka Kue. Silakan boleh main ke sini. Dan barusan siapa lagi scroll lagi nih teman-teman ya, jempolnya nggak mau diem nih, ketika ngobrol nggak kerasa jempolnya gerak-gerak terus ya, jadi ke scroll terus ya. Astagfirullahaladzim, barusan dari siapa ini barusan, nyampe mana ini ya, aduh subhanallah. Yaudah saya lanjut lagi, mohon maaf bagi yang tidak tersebutkan, ini jempolnya nggak mau diem ya. Nah itu ya. Kemudian dari Yayah Rokayah, Assalamualaikum Pak Guru, alhamdulillah medisnya sudah membaik, tapi yang
susah psikisnya apa, padahal saya sudah sering keluar tapi tetap aja pikiran negatif masih ada. Nah itu butuh pembiasaan, butuh pelatihan. Yang namanya pemikiran itu berbeda ya dengan gangguan medis. Jadi memang butuh pelatihan, butuh pembiasaan. Ingat, kita bisa karena terbiasa. Makanya lakukan saja terus jalan-jalannya, lakukan saja terus mencari-cari kebahagiaannya. Nanti juga terlewatilah untuk pikiran-pikiran negatif, nanti juga akan hilang dengan sendirinya tanpa kita minta, tanpa kita rencanakan. Karena apa? Karena setiap harinya itu selalu berpikirnya itu bahagia, senang. Cuman itu ya. Nah itu teman-teman ya, untuk Rian Sulasto ya. Barusan bukan Rian Sulasto. Kalau nggak saya barusan tuh Yayah. Mana Yayah ya? Oh ini ya. Ini Yayah Rokayah. Dan selanjutnya memang dari Rian Sulasno, Lampung Timur hadir. Semoga semua yang mengalami gangguan aslam disembuhkan oleh Allah. Benar kata Akang, 3P harus dijaga. Nah itu yang sudah mulai paham. Semoga Rian Sulasno itu cepat membaik, cepat sembuh total. Dan untuk semuanya juga sama, amin ya rabbal alamin ya. Kemudian Bunda Rita, betul Pak, saya juga kemarin udah sembuh, cuek, senam aerobik full setiap minggu. Saya makanannya nggak diperhatiin, saya kambuh makan mie lemonilo. Subhanallah, sekarang nyesel karena kemarin ceroboh lagi. Nah itu ya, jadi untuk makanan kalau seandainya kita tidak dijaga ya itu pasti akan kambuh lagi. Yaitu dari Bunda Rita 14 jam yang lalu. Hamdani, oh ini udah saya balas. Kemudian dari Quick 123 Serang mungkin ya. Di sini tulisannya Serang hadir Pak Abdul. Udah setahun saya kena aslam yang masih membandel, perut sebelah kiri masih sakit, begah, minta solusinya. Kita berpikir logika ya. Untuk masalah begah gitu teman-teman, atau misalkan perut rasa sakit itu memang dari begah juga gitu. Yang namanya begah itu dari gas. Gasnya itu hasilnya dari mana? Itu dihasilkan dari asam lambung yang tidak normal. Nah makanya ketika kalian ingin mengurangi gasnya, ya sudah, asam lambungnya harus dinormalkan dengan cara apa? Sering minum air hangat pelan-pelan gitu ya. Nah, selain menetralkan asam lambungnya, air putih hangat pelan-pelan juga, minum pelan-pelan juga, itu bisa memicu sendawa. Ketika sendawa itu gasnya akan berkurang. Nah itu teman-teman, itu untuk Quick 123. Nah itu ya. Kemudian Rija Delia, Assalamualaikum Pak Abdurrahman, saya sudah jauh membaik, padahal sekarang saya lagi nggak enak badan, meriang badan, pada sakit, udah jarang parno dan cemas. Semoga saya sembuh total kayak Bapak, amin. Amin ya rabbal alamin. Semua saya doakan yang belum membaik itu cepat membaik sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Rija Dela, ya Allah iklan. Nah kemudian dari Tri Asasi, Assalamualaikum Pak, saya udah USG dan rongsen dan hasilnya katanya ada infeksi di lambung, empedu dan paru. Apakah itu bahaya Pak? Tapi yang saya rasain cuma lemes doang, kadang suka datang anxiety-nya, tapi masih bisa diatasi. Mohon dijawab Pak. Untuk semua penyakit itu semuanya ada solusinya teman-teman. Kita tahu penyebabnya. Kalau misalkan di sini kenapa ada infeksi di lambung, berarti ya penyebabnya asam lambung yang tidak normal teman-teman ya. Untuk memperbaikinya ya asam lambungnya harus dinormalkan teman-teman ya, cuman itu saja. Dan dan kalian harus tahu juga bahwa ketika kalian sakit apapun itu yang namanya makan dan minum itu jangan ditinggalkan. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, apapun yang terjadi kalian jangan lupa, kalian harus makan dan minum. Sebab semua perbaikan dalam tubuh kita itu bukan kitanya itu misalkan ada yang rusak kita dielas, bukan teman-teman ya. Atau misalkan ada yang ada yang terluka misal kita tembok, bukan teman-teman ya. Apapun yang rusak itu diperbaiki oleh DNA kita sendiri, oleh imun kita sendiri. Nah imun kita itu dari mana? Dari protein teman-teman ya, dari protein. Untuk perbaikannya itu dari protein. Biasanya protein nabati, protein hewani. Makanya perbanyak saja makan. Makanya ketika kalian sakit apapun biar cepat membaik, apapun yang terjadi makan minum gitu teman-teman ya. Bukan kalian memasukkan mesin ke dalam tubuh untuk memperbaiki tubuh kalian, bukan teman-teman ya. Cukup dimakan yang bergizi saja.
Nah itu untuk triasasi. Jangan lupa minumnya juga minimal 8 gelas dalam sehari. Kemudian dari Tony udah saya jawab. Kemudian Suwandri, Bali hadir Pak Guru, saya masih makan 2 jam sekali Pak, sudah 4 bulan. Ini Suwandri selalu hadir dari Bali. Terima kasih Suwandri selalu hadir, sudah mempercayakan ke channel Asam Lambung ke Diabetes Psikosomatis di channel Abdul Rahman. Dan kemudian terus semangat ya, biar cepat membaik. Karena Suwandri itu sering hadir di video, makanya saya nggak akan bahas, berarti dia sudah paham sih sebetulnya, karena selalu terus mengikuti video gitu teman-teman ya. Dan bagi teman-teman juga yang baru bergabung, biar kalian paham, biar kalian mengerti tentang gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, tolong tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya biar kalian itu dapat notifikasi. Nanti tanpa kalian sadari ketika mengikuti video-video terus, nanti kalian akan paham sendiri dan kalian bisa mudah menanganinya. Nah itu teman-teman ya, itu dari untuk Suwandri ya, dari Suwandri ya tadi. Kemudian dari siapa lagi nih, Weni Ahyani ya, 2 minggu yang lalu aku panik attack yang diakibatkan oleh asam lambungku naik. 1 minggu yang lalu saya masih sering yang namanya cemas kalau lagi sensasi asam lambung kamu. Kesananya jadi anxiety, tapi alhamdulillah sekarang kalau ada sensasi asam lambung aku udah nggak cemas, jadi aku sudah tidak anxiety lagi. Alhamdulillahirobbil alamin. Jadi gitu ya, ketika misalkan kita pikirannya, cemasnya kita membaik, asam lambung itu kita akan anggap biasa ya, karena memang biasa sih sebetulnya, gangguan medis biasa ya. Nah kemudian Irfan Firdaus, tetap semangat ya, tetap semangat, amin ya rabbal alamin, semoga semuanya juga tetap semangat. Kemudian Alan I, assalamualaikum Pak, saya mau mohon jawabannya, tiap pagi sering kembung dan begah naik sampai ke kepala kelayangan, namun udah bisa naik motor sampai 100 kiloan. Ini sudah sembuh tahap berapa Pak? Tergantung. Kalau seandainya, yang kan kita itu terkenanya itu 2 gangguan. Yang pertama gangguan medisnya, yang ketiga itu gangguan psikisnya. Kalau misalnya tidak ada rasa cemas, was-was, gelisah, berarti psikisnya sudah mulai membaik, perasaannya mulai sudah normal. Tetapi untuk asam lambungnya, kalau misalkan di pagi hari masih terasa kembung, kemudian begah gitu ya, nah itu berarti ya masih terlalu sensitif lambungnya. Jadi untuk pagi hari, kadang kalau misalnya naik motor juga, kenapa ada kembung juga? Karena memang hindari cuaca dingin. Karena untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis atau asam lambung itu bisa terpengaruh oleh suhu dingin. Jadi kalau misalnya kita terlalu dingin, itu asam lambung akan menjadi nggak normal lagi. Suka ada saja sensasi kembung hadir, walaupun kembungnya itu cuma sebentar ya. Nah kemudian ketika terlalu panas juga gitu teman-teman ya, itu pasti kita nggak nyaman gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana, dan itu biasanya di fase sekitar 80%, 90%. Makanya lakukan terus, semangat gitu, jaga 3P-nya biar cepat membaik sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Cinta Salsabila Putri, assalamualaikum Pak, kalau cincau itu dikasih gula kah Pak? Kalau makan telur rebus juga nggak apa-apa Pak? Untuk cincau boleh pakai gula putih, dan alangkah baiknya itu gulanya itu gula kawung. Kalau gula kawung itu gula apa ya namanya ya? Kalau orang Sunda bilang gula kawung, gula aren. Nah itu ya gula aren. Lebih baik gula aren. Tetapi untuk gula aren itu sekarang saya masih bingung ya. Kadang kemarin juga beli di pasar, ini gula aren katanya Pak, ini gula aren. Ternyata pas ketika saya bawa ke rumah kok gula kelapa gitu ya. Nah itu, tetapi kalau misalkan yang susah mencari gula aren, itu kalian nggak apa-apa, karena saya juga dulu agak sulit mencari gula aren. Jadi saya itu seringnya itu pakai gula putih teman-teman ya. Dan gula putih itu kenapa sangat bagus untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung? Ya memang karena gula putih itu lebih cepat diserap ya, glukosanya itu lebih cepat diserap oleh pencernaan kita teman-teman ya. Berbeda dengan makanan-makanan yang keras gitu. Ketika kita lemas nih, berpikir logika saja. Orang yang pingsan kenapa selalu diberi air manis gitu teman-teman? Biar tenaganya ada lagi, karena dari gula itu, dari manis itu lebih cepat diserap glukosanya gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang ingin membuat jus alpukat, kalau seandainya mau pakai gula ya boleh dan harus gitu teman-teman ya. Tetapi kalau kebanyakan Pak, takut menjadi penyakit, nanti punya penyakit gula, kalian gak usah khawatir ke sana ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kalau pencernaannya sedang tidak membaik, kalian gak usah takut dengan penyakit gula teman-teman ya. Kenapa kalian gak usah takut?
Wong kita makan banyak gizinya saja, itu gizinya nggak keserap sempurna sama usus kita, teman-teman ya. Nah itu, jadi untuk yang namanya penyakit gula itu karena kelebihan ya. Kalau seandainya pencernanya sehat, kita melebihi makan gula itu melebihi dari kapasitas, itu mungkin akan terkena penyakit gula. Tetapi bagi kalian yang terkena asam lambung, makan gula itu nggak akan terserap ya, terserapnya itu cuma sedikit ya, makanya nggak apa-apa gitu teman-teman. Karena dulu juga saya sering mengkonsumsi jus alpukat, bahkan dulu itu saya sering sekali mengkonsumsi air putih hangat dengan memakai gula gitu teman-teman ya. Nah tetapi saya tidak tetapi sampai detik ini alhamdulillah saya tidak punya penyakit gula gitu teman-teman, karena memang saya memahaminya ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu kolesterol lagi ini. Aduh, ini durasinya udah 50 teman-teman ya. Berarti saya bacakan saja teman-teman. Dan untuk teman-teman yang tadi tidak tersebutkan, saya mohon maaf karena jempolnya nih nggak mau diam. Jadi ketika menjelaskan itu semangat scroll terus ya. Untuk Maisara ini sudah saya jawab ya. Agus Saripudin, Lilik Suhermin ini belum saya jawab. Kemudian Wiwi Widianti minta nomor WA-nya Pak Guru biar bisa sharing di WA. Oh iya, ini banyak sekali yang bertanya tentang nomor WA ya. Untuk nomor WA untuk sementara saya tidak bagikan dulu teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena sekarang saja itu masih banyak sekali yang sharing ya. Jadi kalau misalkan saya bagikan itu nanti sayanya kewalahan teman-teman. Dan kadang untuk orang yang lagi cemas itu ketika saya sedang bekerja, lagi menghadapi anak-anak, banyak sekali yang nelpon ya. Nah itu jadi kadang-kadang Pak angkat dulu. Jadi aktivitas saya itu terganggu. Nah makanya untuk sharing sebetulnya kalau misalnya kalian susah nelpon juga, kalian nggak apa-apa teman-teman ya. Cukup ikuti video-video saya saja gitu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mengikuti video-video saya, nanti juga kalian akan paham sendiri. Dan kalian itu nggak usah konsultasi, nggak usah sharing. Dan karena untuk konsultasi juga sih sebetulnya saya selalu nolak ya. Karena saya itu kalau konsultasi itu sayanya harus dokter, sayanya harus hipnoterapi, sayanya harus ahli medis. Tetapi saya itu bukan semuanya teman-teman. Saya itu hanya orang biasa yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis selang beberapa tahun, kemudian bisa membaik sampai sembuh total tanpa obat, tanpa herbal. Nah itu teman-teman. Tetapi kalau misalnya untuk sharing, boleh berbagi pengalaman, ayo dengan saya gitu teman-teman. Tetapi kalau untuk konsultasi tidak gitu ya teman-teman ya. Nah itu. Jadi untuk Wiwi Widianti, mohon maaf untuk nomornya untuk sementara saya hentikan dulu, tidak saya bagikan dulu. Karena sekarang juga itu saya itu mempunyai grup itu 93 grup ya, 93 grup asam lambung gitu teman-teman. Dan yang paling sedikit itu anggotanya itu kalau nggak salah di grup 93, dan grup 93 itu 93 asam lambung itu jarang saya buka teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena memang sekarang itu ada yang lagi parah-parahnya itu di grup kalau nggak salah di grup 27 kalau nggak salah, saya lupa lagi ya, di grup 27. Jadi saya selalu membanting itu saja ya. Dan kemudian alhamdulillah, nah sekarang yang grup di nomor lupa lagi saya, di nomor 40-an lah, 40 sekianan gitu ya. Dan itu sekarang sudah mulai saya bubarkan teman-teman ya. Alhamdulillah sudah saya bubarkan karena memang semuanya sudah membaik teman-teman ya. Dan untuk bulan-bulan ini saya kurang mengunjungi sama ini grup asam lambung yang di 53, kemudian di 93. Nah kemudian di grup asam lambung kalau nggak salah 27 kalau nggak salah ya. Nah itu saya juga jarang buka gitu teman-teman ya. Nah makanya itu patokan buat kalian untuk sharing dengan saya lewat WA itu. Kasihan nanti saya merasa berdosa kalau seandainya kalian nelpon nggak kejawab gitu teman-teman. Karena memang saya itu sedang sibuk, kemudian banyak sekali aktivitas yang harus saya kerjakan gitu teman-teman ya. Nah itu, tetapi tenang saja untuk asam lambung itu tanpa kalian sharing, tanpa kalian konsultasi juga bakalan membaik teman-teman ya. Karena bakalan membaik. Ingat ya cerita saya di video-video yang dulu, bahkan detik ini juga saya sampaikan untuk asam lambung dan artritis psikosomatis itu tanpa kalian apa-apain juga kalian bakalan membaik teman-teman ya. Jujur gitu teman-teman, cuman temponya mungkin agak lama dengan orang yang menggunakan metode gitu teman-teman ya. Jadi pahami saja ke sana. Nah gitu. Tetapi kalau misalnya kalian ingin cepat membaik, ya lakukan metodenya dengan cara apa? Lakukan apa yang di video-video saya. Makanya selalu ikuti video-video saya.
Nah itu teman-teman ya. Barusan dari siapa lagi nih? Putri Banyuwangi, kemudian Titi Wartini, udah saya jawab ya. Kemudian Tia udah saya jawab. Budi Setiadi, Nora Sari, itu belum saya jawab ya. Fajar Al-Fatih, kemudian Indra Wibowo, Nana, kemudian Hermawan, Eti Wartono, kemudian Juri Klasik, waduh ini ada akun Juri Klasik ya. Kemudian Sinol Muntaha, Rizky Rahmayuda, Ip, nah ini ada akun namanya Ip ya. Reni, kemudian Dimas Juhri, Hengki Saputra, Ratna Dewi udah saya jawab, Taslim Wibuna, Endis, Dewi Devina, Rosmilian Dilin, Dwi Diki Andriko, Sugiati Dampit, Firman Fakih, Sri Ayu, Alvin Hanjalah, Mira Riko, Faris, Icedom, Nami Iman, Maifai, Oji Jarmuji, Eni Ayu Anggraini, Mela Marlina, Elan Sopian, Lina Nasti, Irsal Official sudah saya jawab, Oji Jarmuji, Triono Tri, Bambang Yulianto sudah saya jawab, Bang Denny dari Subang, DN Film Pro sudah saya jawab, Agustinus Maumere, Safiliar Sulawesi Tenggara, Siti Nursia, Ahmad Li, Lisnawati, Reni, Enia Wiyati, Selamat PKL, Sapiliar sudah saya jawab, Jihan Nurul Jannah, saya full skate, Tira sudah saya jawab, Ira Tasya sudah saya jawab, Salasman Bell Food Semalang, Sari Rusianti sudah saya jawab, Jumana Ana, Bunda Rita, Budi Aswin, saya full skate, Yahya Fadil, Barokah Channel, Muhammad Arwansyah, Teti Basirun, Reni banyak sekali nih, Buwantia, Muhammad Jaini, Lero Marcelin, Rahmira, Sugeng Rosal sudah saya jawab, Zulkifli Baru, Njas 2906, Pesona, Taufik, Khairul Anwar, Dedi Afriko. Nah itu yang belum saya jawab teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali karena sekarang durasinya sudah di 57 ini ya. Mohon maaf sekali. Jadi karena memang banyak sekali yang berkomentar ya. Di sini tuh komentarnya itu sebanyak 452 teman-teman ya. Nah sebanyak 452 nggak kelihatan nih di sini ya. Itu komentarnya 452, sementara waktunya terbatas, jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman yang belum terjawab, makanya ikuti terus ya. Semoga saja nanti di video ini nanti bertanya lagi, nanti semoga saja bisa saya jawab gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Semoga saja itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja itu menjadi ya minimal menjadi teman kalian lah saat kalian terkena gangguan aslam yang sekarang sedang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Karena memang jujur ya, untuk aslam itu subhanallah ya, rasanya itu nikmatnya benar-benar nikmat sekali ya. Nah itu teman-teman ya, sangat nikmat sekali, sehingga kalau misalnya kita berbagi kenikmatan sama orang lain itu ingin ya, ayo yang belum mengalami asam lambung, yuk siapa yang mau mengalami gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Dan biasanya kalau misalnya orang-orang yang belum terkena itu selalu mencemoohkan ya, wah asam lambung katanya cuman gitu ya. Tetapi berbeda ketika orang itu mengalami, aduh bener ya ternyata asam lambung itu gini rasanya gitu teman-teman. Karena dulu juga ketika ada orang yang terkena gangguan aslam di sekitar saya, itu saya selalu bilang ya, si itu kenapa asam lambung nanti juga membaik ya. Itu jawaban itunya itu seperti ringan teman-teman ya. Padahal ketika pas waktu saya kena gangguan asam lambung,
nangisnya setiap hari, menderitanya setiap hari gitu teman-teman ya. Kemudian apalagi ya, berpikir tentang kematiannya setiap hari, meratapi nasib itu setiap hari ya. Subhanallah rasanya. Makanya ketika sekarang kalau misalnya mendengar ada yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya itu selalu cepat-cepat menghampiri ya, cepat-cepat memberikan motivasi, cepat-cepat memberikan pengarahan. Karena apa? Karena biar dia itu tidak merasakan penderitaan kayak macam saya, teman-teman. Karena saya tuh paham ya, penderitaannya itu subhanallah sangat dahsyat sekali. Nah itu teman-teman, jadi minimal dia paham dulu lah. Ketika paham ya